bagus dong, berarti maksud dia baru tanda tangan kontrak di situ. Berarti intinya dia emang benar baru datang pas di situ gitu kan. Benar. Dan itu yang nggak absen. Iya nggak absen ternyata. Gue kira ini orang absen lagi nih kayak di bersama dia kemarin. Taunya emang udah panik dibohongin aja gitu kan. Iya. Nggak sih kalau yang ini mah. Welcome to the podcast where the big boys play. Masih bersama gua Kevin ya. Dan hari ini gua ditemani oleh seperti biasa saudara Niko. Dan ya seperti biasa ya, kita di sini bakal ngebahas-bahas, bakal bincang-bincang mengenai pay-per-view yang baru aja kelar kemarin boy. Payback. Yes. Berapa menurut lu Payback? Ada kesan sendiri kah untuk untuk tandingan sendiri atau untuk resultnya kira-kira gimana menurut lo? Payback menurut gua salah satu pay-per-view terbaik di WWE ya. Terbaik di 2020. 2020. Udah tahu sih. Gue juga pernah sama lu soalnya banyak banget yang di luar perkiraan untuk jalannya pertandingan sendiri pun itu hampir semua pertandingan bisa diikutin sih semuanya. Worth it banget pokoknya diikutin di aneh gimana ini? Iya dong, masuk di mana lagi? Nah, kita juga bakal bahas satu persatu untuk match sendiri secara berurutan ya, secara berurutan dari match pertama sampai main eventnya sendiri. Betul. Kita langsung aja pada untuk match dari Payback ini. Oke. Yang pertama itu ada pre-show-nya. Pre-show Pembukaannya. Itu ada Ruby Riott dan Liv Morgan. Oke. Melawan si The Iconics. Nah, gua nggak nonton. Lebih tepatnya nggak nonton, jadi gue nggak bisa ngomong banyak. Ngelihat finishnya aja. Ruby Riott menang kan? Ruby Riott sama Liv Morgan menang ya? Iya betul. Iya. Menurut lo gimana deh? Menurut bapak nih? Sama sih, gue juga nggak nonton. Jujur aja. Kenapa kita bahas gitu? Saya tahu-tahu aja match ada gitu. Oh ya udah ya, bikin ini aja ya, apa namanya resultnya aja. Resultnya aja lah ya. Oke lanjut untuk match pertama. Itu ada si Apollo Crews lawan si Bobby Lashley. Yes. Terus gimana tuh? Untuk pertandingan di US title. Singkat cerita sih Bobby Lashley ya menang ya. Bobby Lashley menang. Worth it diikutin untuk pertandingan sekelas middle card ini. Dan gua rasa sih untuk hasilnya pun gua suka juga. Karena di sini si Apollo Crews gak terlalu dominasi banget lah ya sama si ini siapa sih namanya? Hard Business. Ya, jadi maksudnya si Bobby Lashley itu kan ibaratnya tuh powerhouse-nya si Hard Business ya. Iya, jadi dia punya power itu sebenarnya di stable ini gitu. Jadi untuk kemenangan Bobby Lashley pun gua rasa sih good book lah. Ya lumayan lah ya. Nggak yang aneh-aneh banget. Nggak aneh-aneh lah. Tapi kayaknya gue lihat pertandingannya biasa aja sih. Kayaknya biasa emang. Gue lebih menyorot ke Apollo Crews-nya setelah pertandingan aja sih. Apa tuh? Dia kan babyface kan Pak ya, orang baik kan ya. Kenapa dia emosi? Karena padahal kalahnya karena emang bener-bener kalah gitu. Dia time out kan kalahnya. Berarti kan clean, ya kan? Iya clean sih. Finishnya tuh Bobby Lashley bener-bener menangin gitu kan, nggak yang curang gitu, curang ya kan? Tapi Apollo-nya kenapa emosi? Itu dia sih. Ya mungkin emang apa ya? Mungkin nggak sepenuhnya face mungkin ya untuk si Apollo ya. Nggak sepenuhnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya ya bebas ya. Kayak gitu. Tapi menurut gua bukannya dia gimana ya, tapi kayak nggak konsisten lagi. Siapa? Apollo Crews-nya jadi nggak konsisten. Gimana Apollo Crews? Pertamanya dia senyum, biar kan wah aku babyface gitu kan. Tapi begitu kalah emosi. Gimana dong? Babyface bukannya kalau di mata WWE harus senyum terus ya kan? Jadi untuk nilainya sendiri. Untuk nilainya itu bener-bener. Untuk nilainya sendiri kalau gua karena Apollo Crews walaupun nggak konsisten tapi enggak menarik juga nih kita ikutin. Jadi bisa gua kasih 2,0 lah.
2,0 ya? Iya, karena menurut gua opening itu dan ceritanya terlalu penting, jadi tapi openingnya lumayan, jadi 2,0 sampai 2,5 lah. 2,0 sampai 2,5 ya, berarti di kisaran 2 ya? Kisaran 2 lah. Kalau gue sendiri untuk rating sih, karena endingnya pun sangat intrik-intrik dramanya ya, jadi gue kasih nilai ini 3,05 dari 5. 3,05. 3,0 ya, 3,05. 5-nya tuh nilai tambahan dari gue aja, karena emang endingnya ya lumayan bagus gue bilang sih. Dan good book juga untuk Bobby Leslie ini, dia dapat gelar US title. Tapi menurut gua kurang aja sih. Ya Bobby Leslie udah juara US, juara Intercontinental, nggak perlu lagi harusnya langsung naik ke Universal, kasihan. Belum naik dia masih di situ aja. Ya udah, kalau gitu. Next untuk pertandingan kedua, ada pertandingan non-title, yaitu Sheamus lawan si Big E. Sheamus versus Big E, ini ya. Non-title. Nggak ada stipulation biasa ya, benar-benar single biasa kan? Single biasa dan matchnya lebih ke standar sih. Standar sih menurut gua. Ya tipikal big man kan. Big E lawan Sheamus ini kan sama-sama di atas 250 ya. 250 pounds. Iya, 250 pounds. Gue juga sebenarnya pertandingan ini agak bingung ya, tiba-tiba kapan nowhere aja gitu. Tadinya di payback gitu. Ya. Nah, cuman gara-gara Smackdown kemarin aja kan yang dia itu kalau nggak salah tuh ngapain sih, emang agak samar-samar juga sih. Karena saya emang nggak terlalu di juga, tahu-tahu ada payback gitu. Nah sekarang hitungannya gini aja Pak, payback aja out of nowhere. Payback aja cuma beda 1 minggu. Cuma kalau saya ditarik ke belakang kan ada yang masih berlanjut dari jauh gitu. Iya, enggak, ini kelihatannya sih cuma bikin supaya Vicky itu ini dapat single victory udah itu aja. Jadi kayak mau naikin dia. Kelihatannya sih kedepannya Vicky itu di mana sih, SmackDown kan? Mungkin kedepannya Intercontinental paling. Oke. Atau kalau enggak, kalau teman-teman daripada datang balik dia balik lagi ke tag team. Mungkin nggak bakalan bikin apa sih namanya kayak prediksi kayak Vicky bakalan challenge Universal Champion, karena di Universal ini padat banget nih bentarnya, situasinya susah nih. Kecuali dia pindah ke Raw ya mungkin bisa deh. Dan singkat cerita yang menang Vicky. Yang menang Vicky. Iya. Nah itu langsung aja jalanin sendiri untuk Vicky sama Sheamus kira-kira. Nilai. Kalau gua ngelihatnya ya nggak jauh beda sama Apollo. Siapa? Bobby Leslie. 2,0, 2, masih di kisaran 2 ya, 2,2an lah. Oke. Menurut lo gimana? Ya kalau gue sih karena yang pertandingan juga tahu-tahu aja, jadi kan storyline pun kayak gak ada. Jadi gue kasih nilai 2,6 dari 5. 2,6. Tinggi ya. Untuk sekelas yang nggak ada ininya, yang nggak ada ceritanya gitu. Iya, karena masih worth it untuk diikutin sih untuk match sendiri. Iya, untuk match biasa lah ya, tipikal WWE. Tapi nggak bad juga. Kalau Smackdown ya, bukan tipikal Smackdown. Kalau gitu lanjut untuk pertandingan ketiga, itu ada King Corbin lawan Matt Riddle di Original Bro. Pertanyaan gue satu. Corbin itu raja apa? Kerajaan mana yang dibawahi dari dulu? Raja di Jobber di sini. Gue lihatnya dia di Preview kalah mulu aja. Iya, rajanya Jobber ya berarti. Bahkan lawan kelas Riddle aja kalah. Saya lihat dari kebintangannya nih, Matt Riddle tuh masih di bawah kan, masih di bawah banget gitu. Matt Riddle karena baru. Masih baru ya. Kalau Corbin yang emang udah kayak dia kan udah juara Money in the Bank ya kan. Iya. Derajatnya tuh turun nih dari kalah-kalah berjam nih. Iya. Ada apa nih sama Corbin kayaknya calon-calonnya jadi ini. Tahu nggak, penjaga, gatekeeper jadinya. Calon-calonnya jadi bisa ada orang baru nih dari NXT atau orang baru langsung debut nih. Lu lawan Corbin tuh. Nanti kita menang. Beri jaminan ya. Jaminan kayaknya bakal begitu sih hidup dia. Ya udahlah ya. Karena kasihan juga gitu loh, di pay-per-view dia kalah-kalah terus gitu loh di buku. Gua nggak kasihan sih. Gua nggak kasihan, biarin aja lah. Jadi apa juga, jadi gamer aja, jadi gamer udah. Bahkan di Raw SmackDown pun juga ini dia sering kalah juga kan. Ya nggak tahu dia mau jadi apa aja arahnya. Nah, Matt Riddle
Gimana nih? Nah kalau nggak dribble sih ya tadi di luar di ketinggalan dia di luar panggung gitu kan. Gue juga gak suka sama gayanya. Berarti lu gak suka karakternya atau gak suka gayanya? Karakternya sih, karakternya yang suka sih. Kalau gue suka di karakternya, tapi apa ya namanya? Dia tuh kayaknya lebih cocok tag team sih. Waktu dia tag team di NXT sama siapa Pete Dunne itu lebih bagus daripada dia sendiri. Oke. Mungkin harus diangkat dulu nih tag teamnya kan, tapi ada waktunya gitu kan baru di split lagi gitu ya. Tapi sayangnya tag team di WWE nggak ada harganya. Jadi percuma juga. Jangan cepet-cepet tag ke main roster lah untuk tag team di. Iya nggak usah lah ya. NXT. Jadi kalau misalnya disuruh dinaikin mending pindah aja. Gimana? Ke sebelah. Jangan dong. Lo karena kalau di sebelah itu tag teamnya bagus. Out of topic. Nah, lanjut. Untuk penilaian sendiri dari gua dulu Pak. Terserah. Bapak mau duluan? Silakan. Dari gua dulu ya. Karena gua sendiri bingung poinnya apa yang bisa diambil dari pertandingan ini ya. Untuk pertandingan di awal-awal ya udah sewajarnya kayak gini ya. Oleh karena itu gua bakal kasih nilai 2,4 dari 2,4. Ketinggian dari gua karena gue nggak interest sama dua orang ini, masih belum ya, bukan karena gue masih ngeliat potensi Matt Riddle. Jadi 2 pas lah, nggak lebih tapi kurang bisa. Oke, jadi 2 pas gitu. 2 ya. Iya. Nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang ya Allah. Oke, lanjut kalau gitu ke pertandingan selanjutnya. Itu ada Women's Tag Team. Yes, Women's Tag Team. Bayley Sasha Banks melawan Nia Jax dan Sasha Wrestler. Saya nggak wrestler. Saya. Aku minum air putih dulu deh Pak. Gimana? Oke, pertandingan tag team ya. Iya. Ini bisa dibilang dua pertandingan ini gue ngeliatnya kayak heel lawan heel. Heel yang pertama yang gue lihat. Ya nggak sih? Gimana ya? Kalau gue lihat sih nggak heel banget. Cuma cenderung heel kan, dua-duanya kan. Untuk Shayna sama siapa sih namanya? Nia Jax ya. Jax. Tapi ya technically ini lebih ke kayak bukan heel versus heel tapi kayak 4 superstar aja sih. Tapi lebih mengisi kekosongan women's division. Oke. Iya, karena saya juga baru naik dari ini kan. Pertandingan women's title lagi nggak ada lagi kan? Di sini di pay-per ini cuma women's tag team title kan? Iya, berarti mengisi kekosongan di saat si Charlotte sama Becky cabut. Betul. Charlotte cedera ya kalau misalnya. Charlotte cedera, Becky lagi puting, diambil. Ya. Dan ngomongin pertandingannya lagi nih untuk 2 ini, gue bilang ini salah satu pertandingan yang paling fantastis di Payback tahun ini gue bilang. Kenapa tuh? Banyak banget faktor-faktornya, terutama storyline si Sasha Banks sama Bayley khususnya. Iya, itu yang main disorot. Yang mana nih arahnya kayak yang gue bilang kemarin ini, kayaknya bakal dipisah nih 2 ini, bakal ada story di antara kedua superstar tersebut. Betul. Yang gue bilang. Arahnya udah kelihatan nih, pola-polanya nih ya kan, udah kehilangan gelar nih. Iya. Dan terus depannya kita nggak tahu nih ya kan, bakal forward kan nih si Sasha sama Bayley atau kemana dulu nih, dibelokin kemana dulu. Kayak gitu. Cuma intinya tujuan utamanya yaitu bakal split si Sasha sama Bayley dan bakal ada pertandingan di event tertentu kayak WrestleMania, Royal Rumble atau WrestleMania aja sih kayaknya. kemungkinan besar WrestleMania sih. Kalau misalnya keadaan sih kayak gini, gua rasa WrestleMania. Tapi kalau misalnya Charlotte sama Becky udah muncul lagi, itu kayaknya bisa di-push. Bisa di-push lebih cepat kayaknya. Mungkin bisa di Royal Rumble. Bisa jadi. Iya, kayaknya bisa di-push di situ tergantung situasi. Situasi ya. Tergantung situasi sih. Soalnya planningnya itu ya, mau split dua-duanya. Planningnya sih udah kelihatan banget, udah mau split gitu. Walaupun misalnya sekarang udah tunda aja, nanti aja gitu splitnya. Tapi yang cepat atau lambat bakalan split juga, karena udah kelihatan, udah ada ini banget. Istilahnya bibit-bibitnya. Iya. Dan gue suka banget sama pertandingannya sendiri ya, karena jalannya pun sangat-sangat brilian lah gitu lah kasarnya.
Pas ya? Iya, porsinya pas banget. Soalnya ini ya double submission kan si siapa sih Shayna Baszler. Dia nge-tap out si Bailey pakai tangannya Sasha Banks. Double submission datanya, dua-duanya kena. Dua-duanya submission semuanya double sih. Bagus banget suka endingnya. Dan untuk nilainya sendiri ya, kita langsung aja. Ratings. Gue bakal kasih nilai ini di atas 3. Jadi gue kasih nilai 4,2 pertandingan ini. 4,2 dari jujur gue suka banget dari storyline, dari pertandingan, dari eksekusi endingnya itu udah pas banget porsinya sih. Kalau gue bilang pas ya? Pas banget. Nah. Rating untuk gua rasa ini 4 pas lah. 4 ya? 4 pas. Oke, berarti kita berdua sama-sama 4 ya? Iya, setuju ya? 4 pas. Coba kalau Bapak kan lebih tinggi kan, 4,2 gua kayaknya 4 pas nggak tinggi, nggak lebih kan. Oke. 4 pas boleh. Bener-bener nih, mungkin Women's yang bagus setelah masa-masa ini, masa-masa sulit ini ya. Ya karena sebelumnya sih yang standar-standar aja, kurang Women's ini doang gitu. Ya lumayan lah. Jadi ada satu match yang bisa diunggulkan di 2020 ini. Betul. No-man event ya kan. Betul. Oke, lanjut ke pertandingan selanjutnya. Ada Keith Lee yang baru aja debut di Raw kemarin ngelawan si Randy Orton. Oke. Single match, one on one. Dan Keith Lee menang. Singkatnya. Gimana nih menurut Bapak? Apa dari segala macam pertandingan ini, dari mulai bajunya Keith Lee, yang diprotes kan yang paling banyak usaha itu baju, ya kan, terus sama lagu ya kan. Nah itu gimana nih? Gue sih ngeliatnya pertandingannya worth it untuk ditonton. Apalagi di sini Keith Lee juga dikasih lawan yang langsung top star ya kan. Lawan Orton dan hasilnya pun menang ya. Berarti bakal kelihatan banget bahwa si Keith Lee ini bakal lawan bakal lawan superstar yang setara sama Randy Orton. Gue bilang emang bakal di-push banget si Keith Lee ini. Semoga ya. Di luar masalah lagu sama attire ya. Masalah lagu sama attire yang masih agak-agak membingungkan. Kenapa dia dipakai baju, tapi ya untuk pushnya di luar dari itu semua menurut gua push dia gede-gedean sih, lumayan gede ya. Tapi lawannya Randy Orton menang secara clean, nggak ada Drew McIntyre sama sekali, nggak interfere, pokoknya benar-benar menang pakai finisher kedua dia di NXT, Spirit Bomb. Jadi kelihatannya itu bakal jadi finisher utama di main roster. Kayaknya sih. Dan dia untuk pertandingannya, untuk ratingnya sendiri ya. Rating? Gue bakal kasih nilai ini 3,1. Agak rendah ya. Agak rendah. Cuman masih oke lah gitu. Karena emang pertandingan sendiri kan emang title kan. Iya betul. Ya, gue juga sama sih. 3,0 lah. 3,0. Karena ini benar-benar good. 3,0 kan udah menuju good ya. Jadi menurut gue ini good, ini apa sih namanya? A good match. Cuman minus, balik lagi minus ke di lagu ya kan. Ya sama ya tire gimana ya? Bajunya tuh kayak si Otis. Iya. Nggak usah kita ngomongin Otis. Emosi. Keren. Jadi selamat untuk Keith Lee yang debut di pay-per-view dan lawan Orton pula kan. Lanjut ke pertandingan berikutnya. Yes. Ini ada duet keluarga ya, seperti biasa Dominic dan Rey Mysterio lawan si Seth Rollins, Buddy Murphy. Salah, Disciple Murphy. Udah bukan Buddy lagi, ganti namanya Disciple. Semenjak dia join Rollins itu. Oke. Namanya ganti. Oke, makanya Bapak kurang research berarti Pak? Iya kurang research. Bapak kurang research kayaknya Pak? Banyak kan nggak dikubur. Iya, salah Bapak jadi YouTuber sekarang. Ini lebih kayak Rey Mysterio sama Dominic kan kalah mulu nih dari kemarin ya kan? Sekarang saatnya mereka menang, udah gitu doang. Karena di dunia sendiri payback ya, jadi saatnya ini membalaskan dendam ya. Iya. Kasian juga kalau kalah mulu. Iya, saya tag team juga berarti dibantu nih sama si Randy di pengalaman. Iya, makanya kayak gitu. Jadi nggak timpang ya, nggak timpang sama Rollinsnya ya. Iya betul. Ya, gue sendiri sih ya. Ini apa ya namanya? Ini udah part 3 ya berarti ya untuk saga Rollins. Ya intinya udah panjang banget. Udah panjang banget.
Dan ini udah semestinya disudahin aja ya. Karena udah menang si Ray sama si Dominic ya gitu. Apa yang mau dikembangin lagi gitu? Ya udah nggak ada sih. Nggak ada. Gue menyoroti endingnya sih karena Buddy Murphy itu kayaknya di split sama Rollins. Oh iya. Di Cyber Mungkin. bakalan di split sama Rollins. Mungkin sih. Rollins udah ngomel-ngomel aja kan. Padahal technically itu kesalahannya dia. Karena kan dia dibalik kan sama Ray kan, sama Ray di reversal kan. Ya si Murphy mah tinggal menendang aja siapa yang ada gitu kan. Cuma ya tadi arahnya udah cukup lah pertandingan ini, udah storyline-nya udah harus dicukupin aja. Iya, saatnya berkembang ke yang lain gitu. Singkatnya sih Ray sama si Dominic yang menang. Iya, menang. Oke. Lanjut kalau gitu untuk penilaiannya aja langsung. Rating. Nah, Bapak mau duluan apa saya duluan? Anda duluan deh. Oke, jadi kalau gua ratingnya ini 2,5. 2,5 ya? 2,5 menuju 3 lah boleh. Bisa 2,8 sekian gitu. 2,8 ya? Iya. Oke. Bapak sendiri gimana? Kalau gue sendiri ini pertandingan sebenarnya udah panjang storyline-nya. Iya. Cuman gue nyoroti ininya juga pertandingannya. Pertandingannya gue akuin cukup bagus untuk diikutin. Jadi untuk nilainya sendiri gue bakal kasih nilai ini 3,4 dari. Oh, lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Soalnya ceritanya udah panjang. Iya. Dari kapan-kapan tahu tuh kan. Cuma bosen aja sih gua. Mungkin Bosen aja. makanya gua lihat ngasih nilainya rendah karena bosen. Oke. Bosen. Oke, Pok, lanjut ke pertandingan selanjutnya. Yang ditunggu-tunggu. Yang paling ditunggu yang kita udah gak sabar nih. Iya. Itu ada main event. Main event, triple match, Universal Championship. Saya nggak percaya bisa yang namanya nungguin pertandingan Universal Title. Betul banget. Karena biasanya match-nya tuh aneh-aneh. Atau maksudnya kurang interest ya. Mungkin dari BLT yang kurang bagus gitu ya. Dari superstarnya justru sih. Iya mungkin ya dari superstar juga. Ya intinya ini ada The Fiend. Finn Bray Wyatt. Juara baru yang di SummerSlam, baru menang title seminggu yang lalu. Lawan Braun Strowman. Betul. Lawan the new gimmick, newly improved Roman Reigns. The Big Dog. The Big Dog is gak Dengan penjaganya. Dengan penjaga barunya sekarang. Itu Paul Heyman, baginda besar kita di Baginda besar. Ya kan? Manajer tersukses di WWE. Yang mana kalau misalnya udah ada Paul Heyman di WWE itu udah pasti heel ya. Superstarnya. Oke, lanjut aja bro. Jadi untuk match dulu untuk jalan pertandingan. Ini dari gue dulu kali ya. Iya. Oke. Dari gue sendiri ini pertandingan ini awal-awalnya bingung nih. Bingung apa? Ngapa pertandingannya sih menurut saya? Cuman awal-awal yang turun cuma berdua doang nih. Jadi kayak Jadi one-on-one aja. Itu poin pertama yang gue bingung tuh. Terus? Ya, si Roman Reigns yang mana nih? Oke. Katanya triple threat kan. The Fiend, Roman aja gitu kan. Iya, dua doang. Tapi tipu-tipu nih gue bilang. The Fiend dipukulin duluan ya. Iya, dari belakang. Gue bilang champion kok datangnya pertama, udah gitu The Fiend gitu kan biasanya. Iya. Oh, salah satu yang alasannya buat dipukulin. Dipukulin. Dan gue lihat sih banyak banget kayak apa ya namanya ya? Bukan banyak banget sih, salah satunya itu kayak ada senjata yang aneh-aneh gitu kan. Kayak mallet, big hammer. Mallet, ya namanya mallet. Mallet ya. Hammer gede-gedean gitu tuh buat dipukulin ke kepalanya. Ini terus. Sempat kepalanya kan tadi kan, kalau nggak salah. Tapi nggak boleh ya. Nggak boleh ya kalau kepala. Sekilas kayak kepala ya. Tapi ke badan sih. Orang ke badan kok itu. Dan untuk match ini sih ada formula baru ya. Formula lama maksud gue yang masih dipakai. Apa tuh? Ring collapse. Oh, ring collapse. Ring collapse masih dipakai. Tapi cuman ya ada cuman nih. Nah, gimana? Pengemasannya aja yang beda. Biasanya kan kalau ring collapse udah kelar gitu kan. Iya. Sekarang ada lanjutannya. Ternyata ada lanjutannya apa? Iya. Yang mana penasaran gue ini akhirnya terjawab di setelah ring collapse itu. Ring collapse ya. Tiba-tiba datang tenet pager bapak itu. Iya, Roman Reigns datang melakukan kontrak jadi benar dia nggak ini dong, bagus dong berarti maksud dia baru tanda tangan kontrak di situ. Tapi intinya dia
emang benar baru datang pas di situ gitu kan. Bener. Dan itu yang nggak absen. Iya nggak absen ternyata. Gue kira ini orang absen lagi nih kayak di bersama yang kemarin. Taunya emang udah panik dibohongin aja gitu kan. Iya. Nggak sih kalau yang ini. Dan apa ya? Gue ngeliat ending pertandingan ada dua sisi kalau gue. Apa dua sisinya Pak? Yang pertama di sisi Bray Wyatt sendiri, Vince sendiri, yang mana baru seminggu dapat gelar itu dia tiba-tiba udah lepas. Oke. Ini tipikal Bray Wyatt banget gitu loh. Megang gelarnya cuma bentar doang gitu loh, dengan karena juga. Terus di sisi lainnya, gue lihat Roman Reigns dengan karakter barunya ini sih. Gue kerasa ini nih karakternya cocok nih untuk Roman Reigns nih. Oke. Dan yang disukai sama fans juga kan, karakter-karakter yang membabi buta gitu kan. Jadi istilahnya gini, Paul Heyman itu bikin ini baru. Mungkin kalau Roman Reigns yang sama nih, yang datang pas SummerSlam ya kan, yang mukulin terus besokannya dia datang sendirian. Mungkin gua ngeliatnya kayak, oh iya dia bad guy biasa aja, oke lah gitu, badass lah, boleh lah gitu kan, heel gitu kan. Cuman kalau ternyata ada Paul Heyman, oh itu lebih menarik lagi. Iya, itu dia. Pas sih, posisinya pas lah. Faktor Paul Heyman yang gue bilang makanya membantu banget sih. Iya, membantu banget. Berarti bukan my client Brock Lesnar lagi bukan ya? Iya. My client Roman Reigns. My client is Roman Reigns. Prioritas utamanya sekarang Roman Reigns. Betul. Tapi gue ngeliat Roman Reigns tuh, ini bener-bener yang calon-calon overpower banget nih. Salah satu kandidat top heel ya? Iya, top heel banget. Nah, kandidat mungkin udah top heel gitu. Karena dia sebagai babyface walaupun dia overpower tapi kelihatan kayak dibuat-buat. Nah kalau pas dia jadi orang jahat, overpower tuh bener-bener overpower kayak kita ngeliat Brock Lesnar jadinya. Oke. Iya, kayak kita ngeliat Brock Lesnar tuh OP banget. Nah itu Roman Reigns nih udah kelihatan banget tuh dari match-nya juga. Singkat ceritanya nih, jalannya pertandingan jadi Roman Reigns tuh cuma kayak ini dong bawa pertama mau ngepin langsung tuh dari pertama acting dia aja tuh yang dia megang kursi tanda tangan terus dijatuhin kursinya buat ngepin dua-duanya itu kelihatan banget kalau ini bad guy itu keren banget sih ini tiba-tiba heel banget sih dia juga waktu ngepin pas hitungan kedua ngepin lagi itu heel banget. Nah gitu pas udah frustasi pukulin pakai kursi. Kalau ada low blow juga lagi. Iya, pakai low blow. Udah babi buta itu. Semua komposisi heel jadi satu di situ. Iya. Kelihatan banget udah. Jadi keraguan kalian kalau Roman Reigns paling cuma badass doang terjawab sudah. Nah kalau lu kayak gimana pertandingan ini untuk main event nih ya kan? Siapa tahu ada pendapat lain tuh ada yang nggak setuju ya kan? Oh iya kita belum nilai ya. Oh iya nilai. Dulu dah. Gua karena ini highlight di pertandingan ini ya, gua bisa bilang dia 4,5 lebih tinggi. 4,5 ya? Bisa sampai 5 tapi nggak nyampe sih. Oke. 4,5 lah, 4,5 bagus. Oke, tadi kan penilaiannya 4,5. Penilaian Bapak gimana? Kalau gua sendiri emang pertandingan ini jujur aja emang layak dikasih nilai 4 lebih ya. Iya. Karena berbagai faktor. Jadi gua bakal kasih nilai ini hampir sama kayak lu, cuman gue bakal kasih nilai ini 4,31 dah ya. 4,35. Jadi nggak nyampe 4,5 ya? Betul, formulanya udah pas banget ya semua. Beda ada Alexa juga ya di belakang panggung ya. Alexa Sanchez kali ya. Alexa ya di belakang panggung. Ini juga kayaknya bakal ada hubungannya juga sama. Kayaknya mau dibikin cerita baru sih. Kayaknya sih. Tapi hopefully nggak lawan Braun Strowman, tapi lawan yang lain gitu ya. Oke, kalau gitu. Overall gimana ya? Overall dulu deh. Overall ya. Keseluruhan show. Gua karena di sini sih kalau opini pribadi gua ya Payback ini lebih bagus dibanding sama SummerSlam kemarin. Oh iya. Bahkan kalau gua secara overall dari 2020 ini mungkin ini salah satu yang terbaik gua bilang sih. Di WWE sendiri ya. Jadi gua bakal ngasih nilai ini 4,1. 4,1 dari 5. Total. Betul. 1 dari 5 gua bilang. Kalau lu sendiri? Gue juga sama sih, gue 4,0 nah, karena undercutnya memang ini banget, apa sih namanya, memang jatuh banget. Cuman balik lagi yang gue bilang, kalau yang gue kasih tahu sih kalau misalnya main event bagus, itu bakal ngangkat yang bawah-bawahnya. Bener. Yang bawah-bawahnya rating cuma 2, 1, 1, tapi kalau main event bagus, ya udah jadi 4. Iya. Oke. Kalau gitu sudah
cukup ya untuk pembahasan PB kali ini. Review PB. Jujur kalian kalau misalnya yang belum nonton PB, wajib banget ditonton. Jujur. Betul. Recommended kalau misalnya ada yang mau nonton pay per view 2020. Tapi aduh pengen yang bagus aja nih, nggak mau berurutan. Ya cobain Payback 2020 udah bagus banget ya. Betul. Dan itu tadi kita udah ngebahas juga rating dan jalan palingan ya kan. Itu kan versi kita ya, versi Bar Podcast. Mungkin kalian sendiri punya opini kita nih, sendiri ya kan? Atau mungkin ada yang setuju sama kita gitu kan? Boleh komen aja di bawah. Ya. Gue sih pengen ngeliat komen kalian Roman Reigns sih. Gue pengen penasaran nih, gimana sih menurut kalian nih kalau Roman Reigns ini jadi heel nih? Apa bagus apa? Nggak mau gitu atau gimana ya kan? Coba komen aja. Komen aja, terus malu-malu seperti biasa ya. Dan ya. Dan jangan lupa kita bakal nge-share full podcastnya ini, cuap-cuap ini, ya, di Spotify. Seperti biasa di BAN Podcast. Dan kita juga punya sosial media, Sosial media, Twitter sama Instagram. Kalian kalau misalnya pengen berinteraksi sama kita, boleh langsung aja di follow di BAN_nya 2 kali podcast. Jadi BAN_podcast. Dan juga kita baru aja dapat partner. Kita dapat partner nih. Our partner juga di WWE Universe @wweuniverse.id, @wweuniverse.id, @sukagula dan juga @wrestleslam_id. Oke. Semua akunnya juga bakal gue tulis nanti di sini. Oke. Follow aja kalau misalnya kalian mau ngeliat news-news yang benar-benar terbaru. Kan kita ini suka ngerekapin per minggu ya kan, newsnya, dan itu ngambil dari mereka ya kan. Betul. Karena news mereka itu sangat-sangat update dan bisa banget untuk kalian cek ya. Betul. Dan nilai plusnya karena kita tinggal di Indonesia, newsnya sendiri bahasa Indonesia. Betul. Sama kayak kita bahasa Indonesia. Jadi kalian yang sekiranya bahasa Inggrisnya itu kurang, bisa aja di follow aja di akun-akun yang tadi. Deskripsi ada di bawah. Oke, kalau dan juga cukup sekian, dan jangan lupa like, subscribe, komen juga jangan lupa YouTube channel kita. Dan jangan lupa untuk share akun YouTube kita ke komunitas-komunitas yang kalian geluti. Dan juga gue pengen tahu nih, kalian pengen review misalnya kayak company selain WWE ya, selain WWE dan AEW, misalnya kayak New Japan, Impact, bisa langsung komen aja bilang untuk mereview atau preview ya kan. Kita juga bakal nanti akan ada episode-episode baru ya untuk reviewnya. Gimana jadinya? Dan ya kayaknya udah semuanya tadi disampaikan sama Dimo juga ya. Dan akhir kata, sampai ketemu di episode kita selanjutnya.